Kita masuk materi yang 9 yaitu aplikasi integral. Kita mulai dari mencari luas daerah. Ya, dasar dari mencari luas daerah adalah integral tentu. Jadi yang udah paham integral tentu ini jadi lebih mudah. Yang tidak paham integral tentu ini menjadi lebih sulit. Jadi silakan balik lagi materi kedua kita di pertemuan yang kedua. Kita sudah bahas integral tentu, tolong dibuka lagi yang nggak ngerti ya, untuk bisa belajar di materi hari ini. Kita lihat terapan integral dalam bidang teknik sipil. Dalam teknik sipil, rumus-rumus yang terbentuk didasarkan pada hitungan-hitungan matematis, sehingga kebenaran rumus-rumus tersebut dapat dibuktikan dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Integral dalam bidang teknik sipil bisa digunakan untuk menghitung momen inersia, volume, luas, titik berat, yang semuanya digunakan sebagai alat bantu dalam merancang kekuatan atau ketahanan suatu bangunan. Adapun dalam bidang teknik sipil, yaitu untuk tingkat konsumsi yang dibutuhkan, tingkat perumahan yang diperlukan, dan masalah kemacetan. Ya, jadi itu dipakai rumus integralnya. Oke, kita lihat contoh integral dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu kecepatan sebuah motor pada waktu tertentu, ya. Tapi kita ingin tahu posisi benda itu pada setiap waktu. Untuk menemukan hubungan ini, kita memerlukan proses integral. Dan lihat gedung Petronas di Kuala Lumpur atau gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Semakin tinggi bangunan, semakin kuat angin yang menghantamnya karena bagian atas bangunan harus dirancang berbeda dengan bagian bawah. Untuk menentukan rancangan tepat dipakailah integral. Jadi semua bangunan tinggi mencakar langit itu pakai rumus integral membangunnya, ya. Kita lihat contoh berikut. Seorang peneliti meramalkan bahwa pada tahun setelah saat ini populasi penduduk di sebuah bantaran sungai akan berubah dengan laju 6T² ditambah 2T ditambah 5 orang per tahun. Peneliti tersebut juga menemukan bahwa tingkat populasi di sungai tersebut bertambah dengan N laju mendekati 0,5 satuan per orang. Berapa banyak populasi dalam ukuran satuan di dalam sungai itu 5 tahun mendatang? Ya, jika populasi pada saat ini adalah 50 orang dan tingkat populasi pada saat ini adalah 60 satuan. Oke, caranya gimana? Kita lihat, kita punya 6T² ditambah 2T ditambah 5. Ini rumusnya. Tugas kita adalah mencari lajunya ya, laju populasinya. Berarti kita integralkan. Integralkan 6T² ditambah 2T tambah 5. Integral 6T² apa? Integral 12. Bukan turunan. Integral. Integral 6T² apa? 2T pangkat 3. 2T pangkat 3. 2 dari mana? Karena pangkat 2 ditambah 1 jadi 3. Berarti 6 dibagi 3, 2. Kemudian pangkat 2-nya tambah 1 jadi 3. Makanya 2T pangkat 3. Sekarang integral 2T apa? T pangkat 2. T pangkat 2. Karena T pangkat 1 ditambah pangkatnya 1 tambah 1 adalah 2, berarti 2 bagi 2 tinggal 1T² ya, atau kita baca T² saja. Kemudian integral 5 apa? 5T. 5T. Ya, ini dia 5T tambah C. 5T. Ya, kemudian kita lihat di sini ini populasi awal ya. Jadi simbolnya P. P itu ada populasi awal. Untuk P0, berarti kita masukin ke dalam fungsi PT ini 0. Untuk T pangkat 3, 0 pangkat 3, 0. Untuk T pangkat 2, berarti 0². Untuk 5T, berarti 5 kali 0. Ini tinggal 0, sehingga kalau P terhadap T-nya 0, itu adalah C-nya tinggal ya. C-nya berapa? C-nya adalah 50, karena populasi awal di soal adalah 50. Oke? Sehingga PT yang didapat tadi rumusnya adalah 2T pangkat 3 ditambah T² tambah 5T tambah C. C-nya dapat adalah 50. Kita tinggal masukkan 50 ke dalam C. Jadi
integral tadi fungsinya apa? Mencari nilai C-nya. Ya. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapakah populasi satuan di dalam sungai itu 5 tahun yang akan datang. Oke, berarti ganti T-nya dengan 5 karena dia minta 5 tahun. Berarti kan di sini PT, T-nya ganti 5. Berarti substitusi 5-nya ke dalam T. 5 pangkat 3, 125. 125 kali 2 berapa? 5 pangkat 3, 125. 125 kali 2 berapa? 150. 250. Ditambah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. 25. Ditambah 5 kali 5. Karena T-nya 5, berarti 5 kali 5, 25. 25 tambah 25 berapa? 50. 50 ditambah 250. 300. 300. Terakhir ditambah 50. Berarti 350 orang. Itu contoh soal yang berhubungan sama integral ya, mencari laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Aplikasi matematika atau trigonometri pada teknik sipil. Jadi kita udah belajar trigonometri, integral trigonometri di pertemuan ke berapa ya? Keempat ya. Ketiganya substitusi, yang keempat trigonometri, yang kelima parsial ya. Oke, sekarang kita lihat seorang insinyur sipil hendaknya memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan di medan yang tidak biasa, misalnya tanahnya miring, lautan atau yang lainnya yang tidak biasa ya medannya. Insinyur sipil dibantu oleh seorang surveyor. Tugas surveyor adalah untuk melakukan pengamatan terhadap sistem geometris tanah yang kompleks, apalagi jika pembangunan akan dilakukan di laut. Selain di bidang ilmu astronomi, trigonometri juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor atau ahli ilmu ukur tanah. Jadi, hasil pengukuran tanah yang diperoleh antara lain digunakan untuk membuat peta topografi dari bumi untuk menentukan luas wilayah suatu daerah. Jadi itu gunanya trigonometri yang kita pelajari dalam integral trigonometri ya. Kita lihat yang berikutnya, contoh berikutnya. Ini ada kasus tentang runtuhnya jembatan Tacoma di Washington ya, yaitu Amerika. Jembatan Tacoma yang panjangnya 1,8 km. Kita lihat ini gambarnya ya, ini jembatannya panjang yaitu 1,8 km. Dibuka pada tanggal 1 Juli 1940. 4 bulan kemudian, jadi nggak sampai setahun, ya nggak sampai setengah tahun juga, 4 bulan kemudian tiba-tiba runtuh karena badai yang berkekuatan 68 km per jam. Jadi karena ada badai, tiba-tiba jembatan yang baru umurnya 4 bulan ini sepanjang 1,8 ini hancur. Untuk membangunnya kembali membutuhkan perhitungan yang tepat agar tidak terjadi bencana yang sama. Robohnya jembatan tersebut karena putusnya tali baja yang mengikat jembatan. Jadi ini tali-tali ini ya. Ini ada tali di sini sampai ke ujung. Terus ini ada nih yang mengikat jembatan ini ya, yang garis-garis putih ini itu harus dirancang ya supaya tidak roboh lagi. Di sini diperlukan seorang ahli teknik sipil agar tali dan luas daerah jembatan itu menghubungkannya dapat dihubungkan kembali gitu ya. Pilar-pilar jembatan pada gambar di atas ini namanya ya, yang putih-putih ini, yang tegak lurus ini, itu membentuk partisi-partisi, namanya partisi. Jadi ada jarak-jaraknya nih, ya antara tali satu dengan tali yang kedua. Itu partisi-partisi yang kita temukan dalam pokok bahasan menghitung luas daerah dengan menggunakan integral. Oke, kita mulai dari luas di bawah kurva. Jadi nanti ini ya kayak jembatan tadi, ini yang akan kita cari. Ini kurvanya yang warna merah ini. Ya. Ini anggaplah tali yang menghubungkan jembatan tadi. Ini partisinya yang garis putus-putus ini. Ya. Kemudian misalnya jaraknya tadi 1,8, misalnya A sampai B ya. Berapa jarak jembatannya? Itu kita anggap sebagai batas bawah dan batas atas. Jadi rumusnya ini pakai rumus integral tentu ya. Oke. Jadi kenapa dikasih harga mutlak? Kalau nanti kurvanya di bawah
di bawah sumbu X itu kan nanti negatif ya. Jadi kalau dia dikasih harga mutlak maka hasil akhirnya nanti menjadi positif. Jadi untuk luas itu hasil akhirnya tidak boleh negatif kalau batasnya di bawah kurva sumbu X ya. Di bawah kurva sumbu X. Caranya itu aja, untuk di bawah kurva sumbu X. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Nih, kurvanya di atas sumbu X ya. Batasnya kalau di sumbu X-nya 0 sampai 1, ini interval ini namanya batas ya. Kemudian yang gambar kurvanya ini adalah Y-nya. Y-nya adalah X pangkat 3 tambah 1. Oke, kita selesaikan pakai rumus integral tentu. Oke, langsung aja. X pangkat 3 integralnya apa? Seperempat X pangkat 4. Ini ya, seperempat X pangkat 4. Integral 1 apa? X, Bu. Ini X. Oke, masukin batasnya yang paling besar dulu, yaitu 1. 1 pangkat 4 berapa? 1, Bu. Kali seperempat. Seperempat. Berarti X-nya ganti 1, berarti tambah 1 ya. Jadi seperempat tambah 1 dikurang, masukin batas kedua 0. 0 pangkat 4 berapa? 0, Bu. 0 kali seperempat? 0. 0, tetap ya. Jadi apapun yang dikalikan 0 dia tetap jadi 0. Berarti X di sini 0. Sehingga ini bisa kita coret karena hasilnya 0. Kita fokus dengan seperempat tambah 1. Seperempat tambah 1 berapa? 5/4. 5/4. 5/4 nih hasil akhirnya ya. Jadi ini salah satu contoh untuk mencari luas daerah. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Oke, sekarang kurvanya adalah fungsi X kuadrat dikurang 3 nih ya. Batasnya dari 0 sampai 3 intervalnya. Kita lihat cara mencari. Kalau dia di bawah sumbu X harus pakai harga mutlak ya, supaya nanti hasil akhirnya dalam positif. Berlaku hanya untuk di bawah kurva sumbu X ya. Oke, kita kerjakan. Berarti cari luas. Luasnya simbolnya A ya di sini. Jadi A itu adalah integral dengan batas 1 sampai 3. 1 sampai 3 dari soal. Kemudian fungsinya adalah X kuadrat dikurang 3X. Ya, dari soal juga. Oke, kita selesaikan pakai integral tentu. X kuadrat apa integralnya? Sepertiga X pangkat 3. Ya, ini ya, sepertiga X pangkat 3. Ini dia. Kemudian integral min 3X apa? 3/2 X pangkat 2. Ini dia. Jadi min 3/2 X pangkat 2. Masukin batasnya 3 dan 1 ya. Tinggal substitusi X-nya 3 masing-masing. Dapatlah 3 pangkat 3 27/3. Kemudian 3 kuadrat ini tetap 9 kali 3 27 juga. Tapi ini per 2 ya. Hati-hati penyebutnya berbeda. Dikurang kalau masukin 1 berarti 1/3 dikurang 1/2. Oke, samakan penyebut ya. Samakan penyebut atau yang sejenis penyebutnya ini ditambahkan 27/3 dikurang 1/3 dapat 26/3. Kemudian yang 27/2 ditambah dengan 3/2 jadi 30/2. 30/2 itu adalah 15 ya. Jadi nanti 26/3 dikurang 15. Hasilnya ini sederhana ya, udah disederhanakan penyebutnya. Ini jadinya min 10/3. Karena dia di bawah kurva kita kasih tanda mutlak, itu hasil akhirnya adalah positif 10/3. Jadi sekarang untuk nomor 3 kita bahas kurva sinus. Jadi kurva sinus itu ada bukit dan ada lembah. Jadi bukitnya ini yang warna kuning bagian atas ini, yang lembahnya bagian bawah ini. Ini harus kita cari dua-duanya. Cara mencarinya, hati-hati yang di atas ini batasnya adalah yang 0 sampai 2pi ini batasnya dari awal sampai akhir ya. Berarti yang ujung ini, bukan yang tengah ini ya. Tengah ini adalah pi. Jadi 2pi ini dibagi 2. 2pi bagi 2 kan pi. Jadi batas yang kurva atas itu adalah 0 sampai pi.
batas yang kurva bawah adalah pi sampai 2pi. Perhatikan di sini rumusnya yang kurva bawah dikasihnya min. Ya, kenapa? Karena dia berada di bawah sumbu X. Ada yang beberapa buku kasih tanda mutlak. Jadi boleh pakai min, boleh pakai tanda mutlak ya untuk rumusnya ya. Jadi beberapa buku ada yang pakai tanda min, ada yang pakai tanda mutlak. Seperti yang di awal yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi ini kita bahas dulu integral 0 sampai pi untuk sin X. Integral sin apa? Cos min. Integral dengan batasnya adalah 0 sampai pi untuk sin X. Ini yang untuk kurva yang atas tadi ya. Kurva yang di bawahnya berarti batasnya berlanjut pi sampai 2pi. Tapi karena dia di bawah kurva jadi min sin X dx ya. Atau langsung aja lah ya biar oke, nggak apa-apa. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kita bahas yang sin X dx dulu. Sin X tadi apa integralnya? Min cos. Min cos. Min cos, Bu. Oke, masukin batasnya 0 pi ya. Ditambah. Kalau integral sin min cos ya, berarti min ketemu min jadi positif ya. Jadi cos X. Kenapa cos X? Karena min yang di luar ini ketemu dengan integral sin X. Integral sin X kan min cos. Min ketemu min jadi positif cos ya. Oke, masukin batasnya adalah pi sampai 2pi. Oke, kita mulai dengan sifat integral tentu. Masukin batas yang pertama. Berarti min cos pi dikurang min cos 0. Ya, ini untuk yang soal yang pertama ini. Ini dia. Ini yang sudah dimasuki batas ya. Kemudian ditambah, kita masukin untuk soal yang kedua, batas yang pertama adalah 2pi, berarti cos 2pi. Dikurang, masukin batas kedua adalah pi ya, berarti cos pi. Oke, pertanyaannya pi kuadran berapa? Pi kuadran berapa? Kuadran 2, Bu. Kuadran 2 apa yang positif? Apa? Kuadran 2 apa yang positif? Kuadran 2 apa yang positif, apa yang negatif? Ayo, kuadran 2 apa yang positif? Sin, Bu. Sin yang positif. Berarti kalau cos? Cos negatif. Oke, negatif. Pertanyaannya, cos 180 ini berapa hasilnya? Sama Min dengan 1. sama dengan cos 0. Min 1. Cos 0 adalah 1 ya. Karena dia di kuadran 2 berarti min 1 ya. Min yang di sini itu adalah dari ini ya, min yang ada di jawaban ini. Tapi yang min 1 ini adalah nilai dari cos pi sendiri. Jadi bedakan ya min yang di luar sama min yang di dalam. Min yang di dalam adalah dari nilai cos pi, yang min di luar itu dari integral sin X tadi ya. Oke. Sekarang min tambah min adalah positif. Cari cos 0. Cos 0 apa? 1. 1. Oke. Selesai ya yang soal pertama. Ini jawabannya. Soal yang kedua. Cos 2pi. 2pi kuadran berapa? Kuadran 4. Oke, kuadran 4 apa yang positif? Cos. Cos yang positif. Cos yang positif berarti cos 360 sama dengan cos 0. Cos 0 berapa tadi? 1. 1. Berarti karena dia di kuadran 4 positif berarti positif 1 ya. Dikurang
Cos Pi tadi berapa nilainya nih? Cos Pi? min 1. Min 1. Oke, kita selesaikan angkanya. Berarti min kali min positif 1 tambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Berarti ini 1 tambah 1 juga. Berarti 2 tambah 2 berapa? 4. 4. Gitu ya. Jadi ini alasan untuk soal nomor 3 tadi jawabannya 4. Oke, jadi bedanya dengan yang tadi satu kurva ya. Kalau dua kurva itu kita tinggal kurangin dua kurvanya itu fx dikurang gx, tapi batasnya kita lihat dari soal nanti ya. Jadi kita lihat fungsinya fx harus lebih besar atau sama dengan gx untuk semua x di dalam interval tertutup a sampai b. Maka luas daerah antara grafik y sama dengan fx dan y sama dengan gx antara x sama dengan a dan X sama dengan B dinyatakan sebagai berikut. Ini rumusnya. Kemudian menentukan batas bawah A dan batas atas B, temukan titik perpotongan pada kedua grafik tersebut dengan memecahkan persamaan Fx sama dengan Gx. Ya. Oke, ini contohnya. Ini ada dua kurva nih ya. Kurva yang ini, yang tanda di atas, ini tanda yang di bawah. Ini sebagai Gx-nya. Yang kurva di atas sebagai fx-nya ya. Jadi rumusnya langsung aja, batasnya AB, fx kurang gx ya. Kemudian kalau ada 3 kayak gini, ada daerah A, B, dan C kayak gini, kurvanya saling berkaitan nih. Kurvanya 2 tapi ada luas daerahnya ada 3. Ya nanti maka satu-satu nyarinya ya. Batas A sampai C dulu nih, lihat kurvanya ya, A sampai C berarti fx kurang gx. Kemudian yang C sampai D batasnya nih, berarti yang daerah B ini, berarti kita lihat lengkungannya ini ya. Ini lengkungannya adalah gx dan fx ya, berarti gx kurang fx. Jadi yang di atas kita ambil dulu sebagai fungsi awal. Kemudian yang C ini batasnya kan D sampai ini B ya, karena kita batas panjangnya A sampai B ya. Jadi batas panjangnya A sampai B, berarti yang tengah-tengah ini CD. Berarti untuk yang daerah C ini kita batasnya D sampai B, balik lagi ke B di sini. Fungsinya kita lihat nih, yang merah ini adalah apa? Yang merah ini fx ya, makanya nih sini fx dikurang yang biru yang di bawah ini adalah, atau yang ungu ini adalah gx ya, maka dikurang gx. Jadi sesuai sama kurvanya rumusnya. Oke, kita lihat contoh berikut. Lihat gambar ya. Ini gambarnya ada dua fungsi. Yang warna merah ini adalah 2x kuadrat kurang x pangkat 4. Yang warna biru ini adalah x kurang 1. Maka kita kurangin aja mereka fungsinya. Ya, dua fungsi ini dikurangin. Karena dia nggak sejenis nih, bentuknya beda-beda semua. 2x kuadrat sendiri, min x pangkat 4 sendiri, min x sendiri, dan positif 1 sendiri. Itu baru kita integralkan masing-masing. Berarti integral 2x kuadrat apa? 2/3x pangkat 3. Iya, makanya di sini 2x per 3 pangkat 3 ya. Kemudian integral x pangkat 4 apa? Integral x pangkat 4 apa? 1/5x pangkat 5. Ya, 1/5. Ini ya karena min yang ngikut ya, jadi min 1/5 x pangkat 5. Kemudian min yang di sini dikalikan dengan x, berarti min x. Min x integralnya apa? Satu per 2 x kuadrat. Ya, ini dia ya, min 1/2x kuadrat. Kemudian min ketemu min dengan 1 jadi positif 1. Integral positif 1 adalah X. x. Kita punya batas 0 sampai 1, berarti masukin batas 1 dulu ya. 1 pangkat 3, 1 kali 2/3, 2/3. 1 pangkat 5, 1 dikali dengan min 1/5, jadi min 1/5. 1 pangkat 2, 1 kali min setengah, tambah 1, berarti tambah 1 ini. Kemudian kalau 0 kita masukin ke x, itu 0 semua. Kebetulan x-nya sama ya, ada x semua di semua bagian, berarti kita abaikan. Ini udah pasti 0.
0 kurang 0 kurang 0 kurang dan ditambah 0 berarti 0 ya. Tinggal kita samain penyebut. Berapa penyebutnya nih? 352. Penyebut 352 apa? 30. Tuh 30, Bu. 352 penyebutnya apa? 30, Bu. Ya, ini tadi 20. 20 dikurangin 6, 14. 14 dikurangin 15, Min 1. Min 1, min 1 ditambah 30. 29. 29 per 30 ya. Oke. Kemudian ini kalau dia ini kurvanya bersilang gini berarti ada dua daerah yang kita cari ya. Daerah A dan daerah B. Daerah A berarti kurva yang atas ini dikurangi kurva yang bawah. Jadi 1 kurang X kuadrat dikurangi dengan ini 3 kurang X ini dia 3X pangkat 2. Oke. Ini ada yang sejenis ya. Yang sejenis adalah min X kuadrat dengan min 3X kuadrat. Berarti min ketemu min 3, min 1 ketemu min 3 jadi min 4 ya. Min 4 nanti min 4X pangkat 2. Min 4X pangkat 2 kalau diintegralkan jadi 4 per 3 X pangkat 3 ya. 1 ini integralnya apa? X. Oke, masukin batasnya. Di sini batasnya berapa nih? 0 sampai 0,5 ya. Nih gambarnya. Baca gambar. Dah masukin X-nya 0,5, dapat hasilnya nih ya. 0,5 itu 1 per 2 ya, dirubah jadi pecahan. Supaya nggak repot pakai kalkulator. Jadi dirubah jadi pecahan, jadi tinggal ditambahin sama penyebut. Ini berarti 3 kali 8 24 ya. Jadi 4 per 24 itu sama dengan sama-sama bagi 4 berarti 1 per 6 ya. Jadi 1 per 2 dikurang 1 per 6 itu adalah 1/3. Ya, 1/3 ya. Yang kurva B kita lihat yang merah ini. Yang merah ini kan 3X pangkat 2. Yang bawah ini adalah 1 kurang X kuadrat. Berarti kurangin dulu yang 3X kuadrat dikurangin dengan 1 kurang X kuadrat ya. Lagi-lagi ini sejenis yang X kuadratnya. Berarti min ketemu min positif jadi 4X kuadrat juga. Jadi ini terbalik ya, perhatikan A sama B. Terbalik posisi angkanya. Kenapa? Karena mereka kurvanya ini yang B yang merah di atas ya, kalau yang A itu merahnya di bawah. Jadi secara logika hasil akhirnya berbeda ya, karena posisi angkanya berbeda, maka hasil akhirnya adalah 2/3 untuk yang kurva B. Kalau kurva A itu ada 1/3, kita jumlahin ya, karena dia ada 2 kurva, berarti 1/3 tambah 2/3 baru 1. Ini baru boleh dijumlahkan 1 tambah 2. Kenapa? Karena penyebutnya sama ya. 1 tambah 2 3. 3 bagi 3 berapa? 1. 1. Makanya hasilnya 1 ya. Oke, yang terakhir soal nomor 3 untuk luas antara dua kurva. Kita punya fungsi fx-nya adalah x kuadrat kurang 1. Kita punya fungsi gx-nya adalah x kurang 3. Pertanyaannya, dari dua kurva ini, mana yang kurva x kuadrat kurang 1? Yang atas apa yang bawah? Yang fx, gambar fx yang kurva melengkung ini apa yang lurus? Kurva fx. Siapa yang bisa jawab? Yang melengkung nggak? Ya, melengkung. Oke, kita kurangin ya. Jadi di sini nggak ada yang sama, ada yang sama adalah min 1 dengan min 3 itu ditambahin. Jadi min ketemu min jadi positif 3, kurangin 1 jadi positif 2 ya. Tinggal integralkan, x kuadrat integralnya berapa? 1/3 X pangkat 3. Ya, 1/3 x pangkat 3. Integral min x berapa? 1/2 X kuadrat. 1/2 x kuadrat. Integral 2 apa? 2 X. Oke, tinggal masukin batas ya. Batasnya 2, yang pertama adalah 2 pangkat 3, 8, berarti 8/3.
2 pangkat 2, 4, 4 per 2, jadinya min 2 ya. Karena 4 bagi 2 adalah 2, di sini ada min berarti min 2. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. Ini yang batas pertama ya. Batas yang kedua adalah min 1 pangkat 3 min 1 per 3. Min 1 kuadrat adalah positif 1 dikali setengah adalah min setengah. Min 1 kali 2 adalah min 2. Kita samain penyebut semua, dapatnya adalah 15 per 2 ya. Atau bisa juga kayak gini, yang sejenis kita gabung. 8 per 3 dengan positif sepertiga, ini kan 9 per 3 nih. 9 bagi 3 kan 3, tinggal 3 dikurang 2 tambah 4 dikurang min setengah jadi positif setengah ya, min 2 jadi positif 2, tambahin jadinya 15 per 2.